Ketimpangan di Indonesia adalah tantangan yang kompleks dan multidimensional. Masalah ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Berdasarkan data tahun 2023, indeks Gini Indonesia mencapai angka 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia sangatlah signifikan. Selain itu, hal ini sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan menjadi fokus utama SDGs Poin 10. Jadi ketimpangan di dunia pendidikan itu masih jelas banget ya kelihatan, apalagi di daerah-daerah terpencil yang fasilitas pendidikannya tuh masih minim banget. Ada yang gurunya nggak cukup, ditambah bahan ajar yang terbatas, terus bikin anak-anak di sana tuh jadi susah banget dapat pendidikan yang berkualitas. Belum lagi biaya sekolah yang tinggi jadi penghalang besar buat keluarga yang ekonominya tuh pas-pasan. Akibatnya banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena nggak mampu bayar uang sekolahnya, dan ujung-ujungnya kemiskinan di daerah itu tuh nggak berkurang sama sekali atau muter-muter aja gitu. Jadi nggak keluar dari zona kemiskinan itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengurangi kesenjangan ini, pemerataan pendidikan harus jadi fokus utama. Semua anak dimanapun mereka tinggal harus punya akses ke pendidikan yang baik dan layak. Jadi tantangan terbesar di bidang ekonomi ini masih terasa banget, yaitu soal ketimpangan yang kelihatan dari perbedaan pendapatan dan akses untuk memulai membuat usaha. Nah, disinilah peran sektor swasta tuh jadi penting banget, karena sektor swasta itu bisa membantu mengurangi kesenjangan tersebut dengan cara yaitu melewat pemberdayaan UMKM yang memang menjadi penggerak utama ekonomi di banyak daerah-daerah yang ada di Indonesia. Caranya dengan ngasih pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan, yang akan ngebantu akses ke pembiayaan yang lebih gampang dijangkau dan mendampingi pelaku usaha supaya mereka bisa lebih berkembang. Dengan begitu, sektor usaha gak cuma bantu menciptakan lapangan kerja, tapi juga bisa mempercepat pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau. Kalau peran ini terus dijalankan dengan konsisten, bukan cuma ekonomi yang makin maju, tapi juga ekonomi akan bisa menjadi lebih merata dan berkelanjutan untuk kedepannya. Ketimpangan sosial di Indonesia sendiri masih terlihat sangat jelas, terutama dari segi infrastruktur yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaannya sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan disparitas akses terhadap layanan dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan energi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis, termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, serta infrastruktur telekomunikasi, baik di daerah terpencil maupun terluar. Nah, walaupun pemerintah sendiri menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, sulitnya medan geografis, dan kebutuhan koordinasi antar sektor, pemerintah sendiri harus tetap berkomitmen untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Langkah ini juga diambil untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana nantinya setiap individu baik di kota maupun di desa sendiri memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerataan ini tidak hanya penting untuk mengurangi yang namanya kesenjangan sosial, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang terakhir adalah strategi dan kesimpulan. Mengurangi ketimpangan sosial memerlukan strategi menyeluruh. Beberapa langkah utama meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta kebijakan inklusif bagi kelompok rentan. Reformasi sistem pajak progresif, perluasan jaminan sosial, dan penciptaan lapangan kerja yang adil juga menjadi langkah penting dalam menciptakan kesempatan setara bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta kerjasama internasional dalam bentuk dukungan teknis, pendanaan, dan transfer teknologi juga menjadi kunci mempercepat pencapaian SDGs Poin 10.
Dengan upaya bersama dan kebijakan yang tepat, kita dapat menciptakan masyarakat yang setara, inklusif, dan berkeadilan.